Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Denpono Media. Kali ini saya ingin sharing kepada kalian pengalaman saya kurang lebih 3 tahun berinvestasi di aplikasi Bibit. Buat kalian yang belum tahu aplikasi Bibit itu adalah aplikasi tempat untuk kita bisa beli yang namanya reksadana dan juga saham yang terbaru. Serta kita juga bisa membeli produk lain seperti obligasi FR itu yang dijamin oleh pemerintah. Dan perlu kalian tahu juga, aplikasi Bibit ini adalah aplikasi yang brand ambasadornya adalah Deddy Corbuzier. Di acara podcastnya itu kan sering ada iklan Bibit. Nah di sini saya akan sharing pengalaman selama saya menggunakan aplikasi Bibit ini kurang lebih 3 tahunan ya, dari tahun 2019 akhir. Jadi awal saya mengenal Bibit itu waktu saya kuliah ya teman-teman. Ini adalah tampilan dari aplikasi Bibitnya. Nah, aplikasi Bibit ini sudah aman teman-teman ya. Saya sudah menggunakan dari tahun 2019 akhir. Kenapa saya menggunakan aplikasi Bibit? Tentu saja karena nominalnya nggak begitu besar juga. Dikatakan investasi untuk cari untung itu kurang begitu tepat. Tapi di sini alasan saya menggunakan Bibit itu adalah biar nilai uang saya itu tetap terjaga ya teman-teman, dan bisa bertumbuh gitu teman-teman di atas bunga bank. Kalau kita di bank kan ya bunganya kecil, belum lagi ada potongan biaya bulanan. Kalau di reksadana ini, kita beli reksadana itu kita nggak ada biaya bulanan dan juga nilainya akan bertumbuh gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan kasih lihat grafik dari penggunaan saya selama 3 tahunan ini menggunakan aplikasi Bibit. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah grafik saya. Ini kalau diperhatikan, ini kan mulainya kecil-kecil gini. Karena memang di aplikasi Bibit itu minimal kita beli reksadana kecil, cukup 10.000. Jadi waktu saya mengerjakan skripsi atau pas kuliah itu kan belum ada penghasilan yang banyak ya teman-teman. Jadi saya nabungnya paling 10.000, kemudian 100 gitu, sampai bertumbuh seperti ini. Ini kalau dilihat di grafiknya, ini saya pertama kali itu di 11 Desember 2019 gitu. Kemudian mulai bertumbuh ini. Nah, ini ada penurunan. Penurunan ini artinya saya menarik saldo reksadana itu. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa saya menggunakan reksadana di Bibit ya. Reksadana itu kita bisa tarik kapanpun ya, dan proses pencairannya itu cepat. Jadi ini bisa dikategorikan instrumen investasi yang liquid itu gampang dicairkan gitu teman-teman. Untuk proses pencairannya sekitar 2-3 hari kerja aja. Kebetulan saya butuh dana, maka saya mencairkan ini saldo reksadana itu. Kemudian pas saya dapat tambahan pemasukan lagi, saya masukkan lagi terus setiap bulan saya rutin, bahkan saya menyeting auto investasi lah. Kalau di sini namanya SIP itu ya. Saya melakukan rutin bisa dikatakan setiap hari, setiap 2 hari sekali saya deposit ini ya. Itu jadilah terkumpul segini banyak teman-teman. Saya nggak mau menyebutkan nominalnya ya, karena ini perjalanan yang sangat panjang. Di sini saya banyak sekali membeli instrumen investasi. Di dana tabungan ini saya membeli yang pasar uang itu 27%, kemudian yang obligasi ini 66% teman-teman ya, 66%. Kemudian yang terakhir ada saham, ini obligasi saham 8%. Nah, untuk yang ini obligasi ini saya isinya itu ada yang reksadana, ada juga yang surat berharga negara dan juga obligasi FR. Nah, inilah yang saya bilang tadi, ini dijamin oleh negara. Jadi kita secara langsung memberikan pinjaman kepada negara ya. Entah negara mau dipakai untuk apa, misalnya untuk bangun IKN, berarti secara tidak langsung saya ikut mendanai IKN teman-teman ya, tanpa perlu dipotong untuk tapera. Di sini saya sudah membeli obligasinya gitu. Jadi daripada saldo saya dipotong untuk tapera, kemudian saldo tapera dibelikan untuk obligasi, ya udah saya beli langsung aja obligasinya pemerintah ini. Oke. Gitu. Nah, ini aman ya, saya sudah memakainya cukup lama dan saya sangat berani untuk merekomendasikan ke teman-teman saya, ke kerabat-kerabat saya, keluarga saya, bahkan kalian kalau mau menyimpan uangnya ya disimpan di reksadana saja
atau kalau mau aman dapat fisiknya disimpan di emas gitu. Tapi ini ya teman-teman, tujuannya itu lebih ke menjaga nilai daripada uang kita tergerus habis, itu lebih baik disimpan di sini gitu teman-teman. Karena saya percaya kalau uang itu semakin gampang dipakai atau ditaruh di rekening, maka semakin gampang juga kita untuk memakainya, mengeluarkannya. Kadang-kadang kalau kita khilaf malah kita membeli barang yang nggak kita butuhkan gitu ya, nggak terlalu penting, maka salah satu caranya adalah disimpan di instrumen seperti ini, obligasi atau mungkin emas kalau kalian lebih merasa emas lebih aman, karena kita perlu effort lagi kalau ingin mencairkan gitu. Tidaknya lebih aman gitu teman-teman. Nah seperti itu. Sebenarnya saya selain di bibit ini, saya juga menaruh uang saya, tabungan saya itu di tempat lain, yaitu Akseleran. Akseleran itu adalah tempat peer-to-peer lending yang mempertemukan antara orang yang membutuhkan modal dan juga orang yang mempunyai modal. Itu juga cukup lumayan ya teman-teman ya. Saya itu kurang suka yang namanya nabung di bank. Jadi saya taruh uang saya di bank itu ya sesuai kebutuhannya aja. Kalau misalnya butuh dana darurat atau dana yang kiranya lebih besar, maka barulah yang di bibit ini saya tarik. Kalau kalian perhatikan portofolio saya ini grafiknya naik terus, berarti kan saya maksudnya itu sudah percaya gitu ya. Lagi pula itu brand ambassadornya itu Deddy Corbuzier juga itu. Jadi memang dia itu bukan main-main ya. Jadi kalau kita invest di reksadana ini, kita itu uangnya itu bukan disimpan atau dipakai oleh si bibit, enggak. Dia itu ada manajer investasi, dan manajer investasinya itu mengelola uang kita atau uang investornya itu untuk dibelikan instrumen-instrumen investasi. Jadi gitu ya, sharing singkat kali ini pengalaman saya menggunakan aplikasi bibit reksadana. Jadi kesimpulannya, aplikasi bibit ini aman, terpercaya, mudah dicairkan, dan sangat recommended buat kalian yang ingin menyimpan uangnya selain di bank. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra yang setia.